Salam, jumpa lagi di dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Hari ini adalah istimewa karena kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Atau dalam kalender kita disuguhi dengan tulisan kenaikan Isa Al-Masih. Ini adalah sebuah momen yang luar biasa dan kami percaya Tuhan pun akan berfirman dengan luar biasa kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita menyambut firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala hal yang boleh kami alami hari lepas hari. Di dalam liturgi-liturgi gereja yang kami ikuti, kami percaya Tuhan memberkati melaluinya. Karena di dalam setiap liturgi gereja, di dalam ibadah-ibadah kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini secara khusus Tuhan kami ingin memperingati akan kenaikan-Mu ke surga. Yang membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Yang menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau Allah yang hidup ya Tuhan. Melalui firman-Mu itu juga kami dikuatkan bahwa Engkau layak dan harus selalu diandalkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang akan diberitakan, diuraikan, menambah-nambah sukacita kami, memperdalam relasi kami dengan Tuhan, memperluas pengetahuan kami akan Alkitab, di mana kami boleh menjadi orang-orang yang terus-menerus diperbarui, menjadi orang-orang Kristen yang lakunya makin hari makin baik, orang Kristen yang menjadi kesaksian, bahkan menjadi orang Kristen yang menjalankan misi yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu saja kami berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang sudah naik ke surga, kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema Allah kita Allah yang hidup. Allah kita Allah yang hidup terambil dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20, demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, mendengarkan, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Haleluya untuk firman Tuhan. Saudara, Indonesia di mana kita hidup melibatkan diri, berdemokrasi, mencari pekerjaan, makan, minum, lahir besar, dan Indonesia adalah tumpah darah kita. Sepatutnya kita itu menjadi orang-orang yang bangga terhadap Indonesia. Mengapa? Bukan karena kita punya Presiden Jokowi, bukan. Tetapi karena Indonesia mungkin ya sejauh pengetahuan saya, itu ada satu-satunya negara yang memberikan kalender merah atau memberikan hari libur saat kenaikan Yesus ke surga. Saya kira bangsa-bangsa lain tidak ada. Negara-negara yang mayoritas Kristen tidak ada. Tetapi inilah yang membuat kita itu menjadi sebuah kebanggaan, di mana pada hari libur itu umat Tuhan diberikan waktu untuk mengenang, memperingati, melihat secara batin melalui Alkitab bagaimana detik-detik Yesus Kristus itu naik ke surga. Naik ke atas, lalu tertutup awan dan tidak terlihat, dan Dia janji dari sana
akan datang lagi ke bumi menjemput saleh-salehnya. Ya, Indonesia sangat istimewa karena kita memiliki hari libur seperti hari ini. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya juga terlibat bimbingan pranikah begitu ya, dan pemberkatan nikah. Nah, di situ saudara-saudara, ya, kita bisa melihat ada pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika orang itu mau menikah. Khususnya sehari sebelum menikah, ketika malam-malam itu mereka itu punya pertanyaan. Ini pertanyaan yang real dan sering muncul, yaitu pertanyaannya begini saudara-saudara, kalau orang itu mau menikah. Apakah dia benar pasangan hidupku? Apakah memang dia itu jodohku? Begitu ya. Atau dia itu benar-benar soulmate-ku? Jangan-jangan nanti kalau ini gimana? Saudara-saudara, mulai ada bimbang dan ragu. Mulai muncul keraguan-raguan karena berbagai macam pertanyaan yang tidak terjawab. Nah, di dalam momen kenaikan Yesus Kristus ke surga ternyata ada juga momen-momen seperti itu. Di mana para murid itu ada yang benar-benar mantep, hatinya yakin. Tetapi satu sisi dikatakan di dalam Alkitab ini ada orang-orang atau muridnya yang ragu-ragu. Tentunya keraguan itu bukan tanpa alasan, tetapi ada alasan. Keraguan di sini saudara-saudara mencoba untuk diatasi, ditutupi sedemikian rupa melalui perikop di sini, di mana kita bisa memetik 3 hal penting melalui peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga, di mana dalam kenaikannya itu sekaligus dia memberikan perintah untuk memberitakan Injil. 3 hal ini bisa membuktikan dan kita bisa yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup yang sudah naik ke surga itu memberikan pengajaran kepada kita 3 hal. Yang pertama adalah membuang keraguan menjadi keyakinan. Membuang keraguan menjadi sebuah kepastian. Dulu bimbang, sekarang menjadi pasti. Dulu ragu dan penuh pertanyaan, sekarang dibuat menjadi keteguhan, saudara-saudara. Kita melihat di sini ada murid-murid yang ragu dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, kan 12 dikurangi Yudas begitu saudara, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Lalu tetapi beberapa orang ragu. Keraguan ini mungkin saja terlihat dari sikap mereka atau cara mereka menyembah Tuhan, atau sikap hati mereka itu kepada Tuhan. Bisa dideteksi ada sebuah keraguan di situ. Mereka tampaknya terhasut oleh omong kosong atau dusta yang dihembuskan oleh Mahkamah Agama tentang kebangkitan Yesus itu. Dan ini benar-benar skenario yang dirancang oleh Mahkamah Agama supaya para murid itu menjadi ragu dan mereka tidak percaya kepada Yesus yang adalah orang Nazaret, putra seorang tukang kayu itu, yang dikatakan Mesias itu harus diruntuhkan. Oleh karena itu skenario itu dihembuskan dan tampaknya berhasil ketika Tuhan Yesus melihat beberapa murid itu menjadi ragu. Saudara-saudara, keraguan itu bukan akhir dari segalanya. Keraguan itu bukan titik. Keraguan itu sesuatu yang manusiawi dan biasa-biasa saja. Tetapi orang yang ragu tidak boleh berhenti pada keraguan itu. Kalau orang itu ragu oke, tetapi ketika keraguan itu berhenti, ini masalah. Oleh karena itu keraguan itu harus tetap bergerak kepada sebuah pencarian akan kepastian. Yang mulanya ragu-ragu kepada Yesus, yuk kita tidak berhenti pada ragu-ragu, kita cari sebuah keyakinan. Dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, mungkin ada jawaban-jawaban dan jawaban itu pun meragukan. Yuk kita terus mencari kebenaran itu sampai iman kita itu diteguhkan. Dan kita mampu mengubah atau membuang keraguan itu menjadi sebuah keyakinan. Jadi kita bisa
berkata dulu saya itu ragu terhadap Tuhan. Namun sekarang itu saya yakin. Murid-murid juga begitu. Ketika mereka ragu mendengar perkataan atau sabda Yesus, saya percaya mereka mendapatkan keyakinan. Kalau mereka mulai bimbang, banyak pertanyaan yang menggelayut, bahkan jawaban-jawaban yang tidak pasti, mereka tidak berhenti di situ. Mereka berlanjut mencari kebenaran di dalam Kristus, dan mereka menemukan, mereka dikuatkan, lalu mereka melakukan apa yang menjadi keyakinannya itu. Mereka dikuatkan. Dari awal keraguan mereka akhirnya dikuatkan. Dan mereka itu benar-benar melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dengan demikian saudara-saudara, berita tentang kebangkitannya yang penuh kuasa itu adalah benar adanya dan tidak perlu diragukan. Dari rentang kebangkitan itu, walaupun mereka sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka berkomunikasi, bahkan Tuhan Yesus setelah kebangkitan pun membuat mujizat. Ternyata masih ada murid yang ragu terhadap Yesus. Tetapi puji Tuhan mereka diteguhkan. Apakah saudara-saudara hari ini masih berada di dalam keraguan itu? Mungkin ada saudara yang saat ini sedang bimbang. Mungkin saudara itu dikepung dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggelayut dengan jawaban-jawaban yang tidak pasti. Oke. Itu adalah oke, fine. Mari dari keraguan itu kita terus bergerak, berlanjut, mencari terus kebenaran itu di dalam Kristus. Bukan di luar Kristus, bukan mencari kepada dunia ini, bukan mencari jawaban dari pemikir-pemikir yang handal, teolog-teolog yang handal. Tetapi carilah itu di dalam Kristus. Baik melalui disiplin rohani, berdoa, menyembah Tuhan, membaca Alkitab, memberikan perenungan, menyanyi firman Tuhan, berdoa, berpuasa, melakukan disiplin-disiplin rohani. Semuanya itu setidaknya mendorong kita dari keraguan itu menuju sebuah kepastian. Dari kebimbangan itu menuju kepada kepastian. Apa yang saat ini saudara ragukan di dalam Kristus? Apakah saudara ragu atas pemeliharaannya? Ataukah saudara itu ragu bahwa Yesus itu benar-benar hidup naik ke surga? Atau saudara itu ragu benar enggak Yesus itu Tuhan? Ataukah saudara itu ragu bahwa Yesus itu mampu menjawab doa-doa saudara? Apakah saudara itu meragukan kemampuan Tuhan Yesus untuk mengubah keadaan saudara? Ataukah saudara itu saat ini ragu akan kemampuan Tuhan Yesus menata kembali hidup saudara yang hancur? Ataukah saudara meragu atas kemampuan Tuhan Yesus untuk mematahkan keterikatan kecanduan saudara? Jangan pernah ragu. Tuhan Yesus memberikan kepastian. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Siapa datang kepada Yesus, dia akan diberikan kelegaan. Segala sesuatu beban masalah kehidupan mampu ditanggung di dalam Yesus yang sudah memberikan kekuatan kepada kita. Katakan ya dan amin untuk firman Tuhan. Membuang keraguan menjadi keyakinan, itu pertama. Yang kedua, diperlengkapi untuk bermisi. Saudara, setelah meyakinkan murid-murid akan kuasanya, Yesus kemudian mengutus mereka untuk memberitakan kebenaran, untuk menyebarkan Injil kabar baik ke semua bangsa tanpa kecuali. Saya tidak tahu ya hari ini tuh apakah masih ada bangsa yang tidak mengenal Kristus, atau masih adakah suku bangsa yang tidak pernah mendengar Yesus Kristus? Kita tidak tahu. Tetapi kita tidak perlu mendeteksi statistik bagaimana orang itu sudah mendengar firman Tuhan atau tidak, itu nanti. Tetapi di sini yang diperintahkan Tuhan itu adalah bermisi. Ketika kita itu diutus untuk bermisi melakukan firman Tuhan itu, saudara-saudara, Tuhan itu memperlengkapi kita. Dengan kelengkapan-kelengkapan yang diberikan kepada kita, kita itu siap untuk bermisi. Kita siap untuk memberitakan firman Tuhan baik tidak baik waktunya. Kita itu mampu memberitakan firman Tuhan kapan saja. Dan kita itu mampu menjangkau
orang-orang yang terabaikan itu, memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang selama ini terabaikan. Itu semua berkat perlengkapan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Kalau di sini saudara-saudara, dalam Injil Lukas diberitakan skopnya itu makin luas, makin luas. Mula-mula dari Yerusalem, itu lingkup kecil dari Yerusalem, ibu kotanya orang Israel. Lalu merebak lagi ke daerah Samaria, ya, ke daerah Yudea terlebih dahulu, habis itu ke Samaria. Ke Yudea itu menjadi sebuah provinsi, jadi itu mungkin kalau kita mungkin kecamatan begitu saudara-saudara, kemudian melebar kepada Yerusalem, Yudea itu bersifat ke provinsi gitu ya. Kemudian dia skopnya melebar lagi ke Samaria. Samaria itu adalah daerah yang isinya adalah orang-orang yang bukan Israel. Mereka ada Gentile, mereka adalah kafir. Tetapi Yesus tetap memberikan pengutusan para murid untuk ke sana. Disinilah kita harus punya sebuah komitmen saudara-saudara, bahwa panggilan kita sebagai orang Kristen itu adalah menjadi garam dan terang. Disinilah terletak juga misi Tuhan. Tetapi misi ini secara khusus ditekankan oleh Tuhan karena misi ini menekankan ada sebuah ritual atau liturgi yang harus diberikan kepada orang-orang yang menjalankan misi itu. Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan setelah diberitakan mereka itu dibaptis. Baptis di sini atas nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini disebut sebagai amanat agung. Saudara-saudara, mereka harus dibaptis. Yang penting itu di dalam nama siapakah mereka itu dibaptis. Yang penting adalah dibaptis di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Mereka benar-benar ditekankan untuk itu. Walaupun sekarang banyak gereja itu mempermasalahkan cara mereka itu dibaptis. Mereka tidak terfokus kepada atas nama siapakah mereka dibaptis. Tetapi mereka itu sangat gayeng, sangat senang, dan mereka itu merasa tertantang untuk memperdebatkan, mempeributkan, mempermasalahkan tentang tata cara baptisan. Ada baptisan percik, wah kurang abdol, harus diselam. Setelah diselam, kurang abdol kalau selamnya itu di kolam, selamnya itu di laut, ya. Di laut, di laut itu tempat wisata gini-gini, apalagi kalau di sini berbagai macam ritual sudah diadakan di laut, itu kurang abdol. Ya, di hotel. Masih kurang mantep Pak, belum punya ini pengalaman rohani yang mendalam. Supaya makin ini ya, deeper and deeper spiritual experience, maka mereka itu di Sungai Yordan ada. Tetapi itu secondary. Tetapi dalam realita kehidupan kekristenan itu menjadi sesuatu yang primer. Yang primer itu adalah dalam nama siapakah kita itu dibaptis. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tentang tata cara baptisan, modelnya seperti apa, metodenya seperti apa, modusnya seperti apa, ya silakan. Tak perlu diributkan. Yang penting itu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau di luar nama itu, nah itu baru layak untuk diributkan, diperdebatkan, dipermasalahkan. Saudara-saudara, kita yang sudah dibaptis di dalam Tuhan, disitulah kita juga terletak sebuah pengutusan, yaitu kita itu turut memberitakan kabar baik, kita turut menginjili, dan kita itu juga melakukan misi yang sudah dilakukan Tuhan. Menebar kebaikan supaya orang tahu bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Supaya dunia tahu bahwa di dalam Tuhan itu masih ada pengharapan. Supaya dunia tahu bahwa ada satu pribadi yang berkuasa atas segala sesuatu dan berkuasa untuk mengampuni dosa. Supaya dunia itu tahu bahwa dunia ini ada kuasa dan di dalamnya itu kita terserap ke dalam keabadian di dalam Yesus Kristus itu.
Supaya dunia tahu bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya, yaitu Yesus Kristus itu. Dan supaya dunia tahu bahwa kalau kita memberitakan Injil, dunia tahu bahwa ada satu pribadi yang kita sebagai orang berdosa hidupnya hancur-hancuran datang kepada Yesus. Yesus tidak ngungkit-ngungkit dosamu, tidak menghakimi, tidak menyalahkan lalu mencatat segala dosamu. Bukan, tetapi dia datang untuk mengampuni saudara dengan penebusannya, dengan darahnya di kayu salib. Saudara-saudara, dan untuk melakukan itu semua kita itu diperlengkapi melalui kekuatan kasih dari Tuhan itu. Dengan kebijaksanaan hikmat dari Tuhan kita mampu, kita mampu kok ya, melakukan misi itu, memberitakan firman. Dan yang ketiga adalah ditinggalkan namun tetap disertai. Saudara-saudara, ya, Tuhan di dalam ayat ke-20 dikatakan begini ya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Secara tubuh Tuhan Yesus itu sudah tidak ada. Murid-murid menyaksikan begitu ya, wah di langit. Makanya kalau ibadah kenaikan kan gereja-gereja itu biasanya mengadakan ibadah padang. Mungkin itu mereka lebih menghayati bagaimana Yesus itu naik ke langit-langit, ke surga begitu ya. Oke, itu juga bisa membuat pengalaman rohani juga makin indah ya. Tetapi makna di balik itu, ketika Tuhan itu tidak tampak, ketika Tuhan itu lepas dari pandangan mata, tetapi satu hal yang harus kita pahami, dia tetap menyertai umatnya. Kita itu memang ditinggalkan secara tubuh ya, tetapi kita sebagai umatnya tidak pernah dibiarkan sendiri. Di dalam Pentakosta nanti kita bisa melihat bahwa Tuhan itu mengutus pribadi yang lain, yaitu Roh Kudus untuk menyertai kita. Dan penyertaan saudara-saudara yang dari Tuhan itu menjadi sempurna. Kita tidak menjadi yatim piatu secara rohani, tetapi kita tetap menjadi orang-orang yang disertai dengan Tuhan. Ini penting saudara-saudara untuk kita hayati. Tampaknya sepele ya, Tuhan menyertai engkau ya, God be with you, begitu kan. Tetapi ini sebenarnya harus kita hayati bahwa ini ada dua dimensi panggilan supaya hidup kita itu baik. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Satu sisi kita juga mendapat kekuatan. Karena apa? Di dalam segala kesusahan, masalah yang kita alami, Tuhan menyertai kita. Baik dalam pada saat-saat kita bersuka cita, kita bahagia, kelimpahan, kita itu disertai Tuhan supaya kita itu tidak terpleset kepada dosa kesombongan mengandalkan diri sendiri. Itu juga penyertaan Tuhan. Begitu juga kalau kita merasa kita tertekan, terbeban, begitu banyak masalah menghimpit kita, ada Tuhan yang menyertai. Mungkin dia tidak menghilangkan problem-problem itu, mungkin dia tidak melenyapkan beban-beban kita, tetapi tangan Tuhan itu menggandeng kita. Penyertaan Tuhan itu sempurna sehingga bisa kita melewati masalah-masalah yang ada sampai tuntas. Dan akhirnya kita berkata dalam hati ya saudara-saudara dengan penuh syukur. Akhirnya aku tahu bahwa Allah dan Yesus Kristus itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ingat, penyertaan Tuhan mendatangkan sukacita bagi kita. Jadi saudara-saudara, baiklah kita menghayati Allah kita, Allah yang hidup itu dengan apa? Membuang keraguan menjadi keyakinan. Kita itu bermisi karena kita sudah dilengkapi. Lalu percayalah, sekalipun kita ditinggal secara tubuh oleh Tuhan Yesus, namun kita itu tetap disertai oleh Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu sempurna. Oleh karena itu rasakan penyertaan Tuhan. Amin.